Halo kawan-kawan semua. Di Indonesia sendiri dikenal sebagai produsen kelapa sawit terbesar di dunia. Indonesia memproduksi kelapa sawit sebanyak 45,58 juta ton pada tahun 2022. Jumlah tersebut meningkat 1,02% dibandingkan pada tahun sebelumnya yang mencapai 45,12 juta ton. Lalu disusul posisi urutan negara lainnya, nomor 2 yaitu Malaysia 18,8 juta ton, Thailand 3,2 juta ton, Kolombia 1,8 juta ton, Nigeria 1,4 juta ton, Guatemala 910.000 ton, Papua Nugini 650.000 ton, Honduras 600.000 ton, Pantai Gading 600.000 ton, dan Brazil 570.000 ton. Namun, permasalahan minyak goreng langka kerap kali terjadi. Hal itu bertolak belakang dengan luas perkebunan sawit di Indonesia, apalagi menjelang bulan suci Ramadan dan Hari Raya Lebaran. Padahal, di Indonesia sendiri banyak produk olahan minyak makan seperti Bimoli dari PT Salim Ipomas Tbk, Sania dan Fortune dari Wilmar Group, Vilma dari Sinarmas Agro Research and Technology Tbk, Kucimas dari PT Semar Tbk, Sunco dari Musimas, Tropical dari PT Bina Karya Prima. Mungkin kelangkaan minyak goreng karena adanya dugaan penimbunan atau dugaan penyalahgunaan distribusi, atau karena ada pengkhianatan pejabat dalam negeri yang berkonspirasi dengan para pengusaha. Kelapa sawit selain menjadi produk minyak goreng, ternyata ada beberapa produk olahan dari kelapa sawit. Di antaranya, satu produk kosmetik. Siapa sangka bahwa produk kecantikan yang dipakai wanita juga sebagian besar menggunakan minyak sawit sebagai bahan bakunya. Sabun kecantikan salah satunya, selain itu lotion dan krim untuk wajah juga menggunakan tanaman ini sebagai bahan bakunya. Produk-produk ini menggunakan bahan baku dari minyak kelapa sawit karena dinilai baik dan bagus untuk kulit manusia. 2. Biodiesel. Diesel dan alat-alat berat memerlukan bahan bakar yang menghasilkan tenaga yang lebih besar seperti biodiesel. Biodiesel sendiri terbuat dari sawit yang mungkin telah dipakai hampir seluruh masyarakat di dunia. Biodiesel dari bahan baku ini dinilai lebih baik karena ramah lingkungan. 3. Mentega. Sering menikmati sarapan pagi dengan roti dan mentega. Tapi tahukah Anda bahwa mentega sebenarnya terbuat dari bahan baku sawit? Mentega adalah salah satu olahan turunan yang menggunakan minyak sawit sebagai salah satu bahan bakunya. 4. Pomade. Mereka yang tampil dengan rambut bergaya trendy mungkin tak tahu bahwa pomade yang dipakai sehari-hari terbuat dari bahan baku sawit. 5. Pasta gigi. Berterima kasihlah kepada tanaman kelapa sawit ini karena berkat dialah Anda bisa menyikat gigi dengan bersih setiap hari ya. Sawit adalah salah satu bahan baku yang digunakan untuk menciptakan pasta gigi yang digunakan sehari-hari. Minyak pelumas. Banyak mesin-mesin yang menggunakan pelumas untuk melancarkan kinerja mesin-mesinnya. Pelumas yang berguna ini ternyata juga terbuat dari bahan baku minyak kelapa sawit tentunya. 7. Bahan pembuat cat. Beragam cat, mulai dari cat tembok, cat mobil hingga pernis ternyata juga terbuat dari bahan baku sawit. Itu kenapa peranan sawit sangat besar di industri cat dan yang melingkupinya. 8. Dempul. Siapa yang menyangka ternyata dempul yang digunakan untuk memperbaiki permukaan besi, plastik, kayu, dan lain-lain, ternyata bahan bakunya juga terbuat dari bahan yang sama dengan bahan baku minyak goreng, yaitu kelapa sawit. 9. Penguat baja dan besi. Tanaman ini ternyata juga berguna untuk melumasi baja dan besi agar tidak mudah berkarat serta tak mudah korosi. Tanpanya, baja dan besi akan mudah berkarat dan tak tahan lama. Menurut sumber Smart Agribusiness and Food, tidak ada limbah yang dihasilkan dari buah kelapa sawit. Tanaman kelapa sawit sangat produktif. Setiap bagiannya dapat digunakan sehingga tak ada yang terbuang. Bahkan produk sampingan dari limbahnya
Sabut dan cangkang dapat digunakan sebagai bahan bakar boiler di pabrik. Limbah cair mentah kelapa sawit dapat digunakan sebagai pupuk dan energi biogas. Daging dan inti buah sawit diekstrak menjadi minyak sawit dan minyak inti sawit. Janjang kosong, daun dan pelepah dibuat menjadi kompos dan digunakan kembali untuk pupuk organik kebun. Pohon kelapa sawit dapat digunakan sebagai bahan dasar pembuatan furnitur. Daftar provinsi penghasil sawit terbesar di Indonesia. Urutan pertama yaitu Provinsi Riau. Riau menempati peringkat pertama provinsi dengan produksi kelapa sawit terbesar di Indonesia. Pada tahun 2021 dengan total produksi mencapai 8,63 juta ton kelapa sawit, menyumbang 18,67% total produksi kelapa sawit nasional. Riau secara konsisten mempertahankan posisinya sebagai penghasil kelapa sawit terbesar di Indonesia dalam kurun waktu lebih dari 1 dekade. Adapun pada tahun 2020, produksi kelapa sawit di Riau mencapai 9,98 juta ton. Posisi kedua yaitu Kalimantan Barat. Kalimantan Barat menduduki peringkat kedua dengan luas lahan mencapai 2.017.456 hektar di tahun 2019. Kemudian mengutip dari luas lahan sawit di Kalimantan Barat pada tahun 2022 meningkat sebesar 2.039.203 hektar. Posisi ketiga yaitu Kalimantan Tengah. Salah satu daerah penghasil kelapa sawit terbesar di Kalimantan Tengah adalah Kabupaten Kota Waringin. Luas lahannya sendiri pada tahun 2020 mencapai 2.018.000 hektar. 4. Sumatera Utara. Kelapa sawit sendiri menjadi komoditas unggulan di Provinsi Sumatera Utara. Provinsi ini juga semakin mengembangkan kegiatan ekspor kelapa sawit yang terbukti naik dari tahun ke tahun. Luas perkebunan sawit di Sumatera Utara sendiri mencapai 1.373.273 hektar. 5. Kalimantan Timur. Lagi-lagi Kalimantan menjadi provinsi terluas perkebunan kelapa sawit dengan luas mencapai 1.254.224 hektar. Industri kelapa sawit terbesar di Kalimantan Timur sendiri diduduki oleh Kabupaten Kutai Timur dan diikuti provinsi lainnya. Inilah di diagram menurut data box. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia mengekspor minyak sawit sebesar 25,01 juta ton sepanjang tahun 2022. Angka tersebut turun 2,4% dibandingkan 2021 yang total jumlah ekspornya mencapai 25,62 juta ton.